Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ika Fariha. Saya dari kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari jurusan PGMI semester 2. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang peredaran darah pada manusia. Untuk lebih jelasnya lagi, tonton video ini sampai habis. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan tujuan praktikum. Tujuan utama dari praktikum ini untuk memenuhi tugas UTS kajian IPA, MI atau SD. Tujuan selanjutnya, siswa dapat dengan mudah mengingat proses sistem peredaran darah manusia menggunakan alat peraga yang seolah-olah nyata daripada membaca buku teks yang terbentuk narasi. Selanjutnya, dapat meningkatkan sensor motorik anak, mengurangi cara pembelajaran yang bersifat verbalisme, meningkatkan interaksi antara guru dan siswa, membuat siswa lebih fokus dalam pembelajaran. Keberhasilan dalam pembelajaran adalah hal yang sangat penting. Masuk ke dalam materi, sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari sel. Yang pertama, sistem peredaran darah terbuka adalah dalam peredaran darah dan cairan lainnya tidak selamanya beredar atau berada di dalam pembuluh darah. Yang kedua atau B, sistem peredaran darah tertutup adalah sirkulasi darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pada sistem ini, darah diedarkan melewati arteri dan kembali ke jantung melewati vena. Selanjutnya, peredaran darah besar adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung kecuali paru-paru. Proses sirkulasi peredaran darah besar berawal dari jantung atau bilik kiri yang memompa darah lalu mengalirkan darah bersih ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung serambi kanan. Peredaran darah kecil adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Proses sirkulasi peredaran besar berawal dari jantung atau bilik kanan. Peredaran darah kecil berawal dari jantung atau bilik kanan yang memompa darah lalu mengalirkan darah kotor ke paru-paru dan kembali ke jantung atau serambi kiri. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alatnya siapkan double tip, gunting, paku dan palu. Bahannya siapkan styrofoam, 6 botol bekas, selang kecil, air dan pewarna makanan. Selanjutnya, langkah kerja. Yang pertama, mempelajari tujuan dan kompetensi yang akan dicapai dengan alat peraga tersebut. Kedua, menentukan alat peraga yang akan dibuat atau dikembangkan. Yang ketiga, membuat desain alat peraga. Alat berupa peraga dibuat sedemikian rupa sehingga menarik dari segi penampilan dan praktis dalam penggunaannya. Yang keempat, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kelima, setelah semua alat dan bahan telah tersedia, maka langkah selanjutnya adalah membuat alat peraga sesuai dengan rancangan. Skema rangkaian alat peraga dapat disesuaikan. Yang keenam, menguji coba alat yang telah dibuat. Uji coba alat peraga dilakukan untuk mengetahui kinerja dari alat peraga yang dibuat. Yang ketujuh, menyempurnakan alat atau bagian komponen alat jika masih ada kekurangan. Yang terakhir, mengevaluasi alat peraga yang telah dibuat. Video ini adalah proses pembuatan alat peraga peredaran darah manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja alat peraga ini.
Sebelumnya saya akan memompa darah. Nah, aliran darah ini dinamakan peredaran darah besar karena dari jantung ke serambi kiri, bilik kiri, paru-paru, kemudian ke bilik kanan, serambi kanan, baru ke tubuh. Sedangkan peredaran darah kecil kebalikan dari peredaran darah besar, yaitu dari serambi kanan ke bilik kanan, paru-paru ke bilik kiri, kemudian ke serambi kiri, baru ke tubuh. Kesimpulan, sistem peredaran darah manusia dibedakan menjadi sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Menggunakan alat peraga dalam pembelajaran menunjukkan hasil belajar siswa yang lebih baik daripada kelas yang diajarkan dengan tidak menggunakan media alat peraga. Pemilihan media yang tepat berpengaruh terhadap perhatian siswa di dalam kelas dan berlanjut pada peningkatannya hasil belajar siswa. Siswa akan merasa tertarik dengan alat peraga dan tidak akan cepat bosan dalam proses belajar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.